Pertama yang harus diperhatiin adalah ini. Kalau FD baru itu enak, ada jarak ininya ya, 1 mm nih ya. Kalau chainring yang teethnya paling tinggi, kita arahin stikernya. Nah, ini ada garis hitam. Nah, ini garis bagian paling bawah plate-nya si FD. Kalau kita lihat nih, dia jaraknya segini. Nah, kalau nggak ada stikernya, atur jaraknya itu 1 mm antara teeth paling tinggi dengan bagian paling bawah plate-nya si FD. Ini outer plate-nya si FD. Lalu kita arahin FD cage-nya. Yang bagian atas itu agak sedikit ngarah keluar ya. Dari sini agak sedikit mengarah keluar. Yang bagian bawah ini mengarah ke dalam sejauh 0,5 sampai 1 mm. Lalu kita kencangin sedikit. Jadi dia agak di dalam dari chainringnya sedikit. Setelah itu baru kita setting, ada baut kecil di sini. Nah, ini baut atau bolt untuk ngehold dia ke frame. Nah, untuk model frame yang seperti ini kita tidak perlu plate-nya lagi. Nah, plate-nya itu seperti ini. Kalau si boltnya itu menyentuh frame langsung, itu harus pasang ini. Gitu. Ujung boltnya itu harus menyentuh bagian yang tidak ada busanya. Jadi busanya ini kan untuk nempel ke frame gitu ya, seperti ini. Nah, si boltnya itu harus menyentuh bagian yang tidak ada busanya. Ini dalam kasus ini frame-nya udah tertutup dengan FD hangernya, gitu ya. Bolt yang ini kita akan putar clockwise ya, sampai dia menyentuh area FD clamp-nya ini. Ya, nah, itu ya. Saat dia menyentuh ujung FD-nya ini, ujung FD cage yang ini akan ikut bergerak juga, bergerak mengarah keluar seiring dengan tekanan yang dilakukan oleh si bolt penahannya sampai dia sejajar. Ini udah sejajar, kalau dilihat ini udah rata dan udah paralel. Tadi kan yang belakang agak jorok ke dalam dan yang depan agak keluar ya. Nah, ini sekarang udah rata semua. Gunanya bolt ini apa? Gunanya supaya FD-nya lebih steady. Ya, lebih firm saat shifting ke atas dan kabelnya kendor, shifting ke bawah dia akan jatuh ke bawah. Nah, ini supaya pergerakannya itu lebih steady. Ini harus menempel ke frame. Nah, kalau sudah, kita akan torsi 6 sampai 7 Nm, pasang aja 6 juga nggak apa-apa. Satu klik, selesai. Ya, baru kita ke tahap selanjutnya. Oke, khusus untuk Shimano yang desainnya seperti ini namanya toggle design. Jadi tipe FD Shimano yang tipe toggle design. Shimano nyebutnya seperti itu. Dia ada barrel adjusternya. Ini namanya cable tension barrel adjuster di sini. Kalau di RD ini namanya barrel adjuster. Nah, ini di FD ini barrel adjusternya untuk adjust cable tensionnya. Nah, untuk posisi pertama kali atau zero position atau reset position itu si barrel adjusternya ini harus kondisinya harus off seperti ini. Harus kita anti clockwise. Ya, kita mentokin seperti ini. Ya. Setelah kita mentokin seperti ini, baru kita routing kabelnya. Ya. Oke, untuk routing kabelnya, ini jangan lupa kita longgarin dulu ya. Kita longgarin sedikit. Jadi ini ada klampnya, ini klampnya ya untuk ngeklamp si kabelnya. Kita masukin ke bawah sini. Lalu kita routing ke bawah sini. Di sini ada jalurnya juga nih. Ya. Ingat, ini kondisinya rantai belum terpasang semua ya. Rantai belum terpasang semua. Oke, jadi kita masukin ke jalur bawah sini. Oke, seperti ini. Kita tarik ya. Kita tes dulu di shifternya. Shifternya kita harus shifting naik. Lalu kita shifting turun sampai habis. Kalau udah dipastiin dia udah di posisi paling bawah, kita tarik. Lalu kita thread in. Setelah itu kita torsi ya. Bautnya 6 sampai 7 Nm. Satu klik cukup. Oke, kalau dilihat di sini ada 2 garis putih. Ya. Kita harus paralelin 2 garis putih ini. Di posisi apa? Di posisi trim. Kita shifting ke atas sekali. Ya. Full klik ke atas, lalu kita trim, half click. Seperti itu. Kalau dilihat di sini, ya, kita naikin ke atas, full click, lalu trim, half click. Seperti ini. Setelah kita ada di trim position, kita harus paralelin garis ini dan garis ini. Jadi ada 2 garis ya. Kita harus paralelin garis ini ya, 2 garis ini. Dengan cara apa? Yang tadi nih barrel adjusternya kita thread in ke dalam.
Jadi ini kita putar barrel adjusternya. Ya. Kelihatan ya dia bergerak sampai dia sejajar seperti ini. Ya. Putih-putihnya ini, ya, atas sama bawah. Nah, kalau udah, kita tinggal pasang rantainya. Oke. Sekarang posisiin rantai di sprocket paling gede. Dan kita shifting fully klik ke atas ya untuk ke chainring paling besar. Seperti ini. Untuk mempermudah kita setting-setting, ini sebaiknya kita tarik ke atas, taruh di saddle dulu seperti ini nih. Sekarang kita setting di posisi ini. Sprocket paling besar, ya, rantainya di sprocket paling besar, dan rantainya di chainring paling besar. Nah, ini kita adjust sebesar 0,5 mm supaya dia ada space. Yang kita adjust adalah high limitnya. High limit yang ini ya, sebelah kanan. Oke, kita mundurin 0,5 mm supaya nggak nyentuh. Ini sudah nggak nyentuh. Baru setelah ini kita adjust low limitnya. Oke, caranya gimana? Kita shifting ke bawah. Seperti ini. Kita shifting ke bawah, lalu kita lihat di sebelah sini. Nah, ini kita adjust juga low limitnya supaya inner plate yang plastik ini tidak menyentuh rantai. Caranya gimana? Ini kita bisa mundurin juga. Seperti ini. Jaraknya 0,5 sampai 1 mm. Kalau dilihat ya, tuh ya. Tidak menyentuh plate-nya. Sekarang tinggal kita cek aja pergerakan catch FD-nya. Smooth apa enggak? Ya. Cek di gear tengah. Kita cek. Ya. Seperti ini. Kalau pergerakannya sudah smooth, final step kita cek. Kalau dia masih ada suara menyentuh seperti ini, ya, bergesekan, kita adjust lagi high limitnya. Sprocket di posisi paling kecil, sprocketnya, dan chainringnya paling besar. Ya, kita cek apakah inner plate dari catch FD-nya masih menyentuh rantai, supaya tidak rubbing ya istilahnya ya. Seperti ini. 0,5 mm lah ya. Ini sudah tidak menyentuh, sudah tidak rubbing. Ya. Oke, udah nggak menyentuh, udah nggak rubbing. Aman. Setelah itu kita cek lagi shiftingnya. Ya. Kalau settingannya udah benar, pergerakannya akan smooth. Seperti itu. Kalau settingannya udah sesuai, dia pergerakannya akan smooth seperti ini. Oke. Step terakhir, kita pasang si capnya. Caranya gimana? Gampang banget, kita tinggal masukin seperti ini kabelnya. Ya. Dari yang lubang besar ke lubang kecil, gini ya. Oke. Seperti ini, sudah masuk. Nah, pastiin ini kita ngeroutingnya udah benar ya. Cek sekali lagi, dia udah ada di bawah sini ya, bawah sini ya, nah ke atas gitu ya. Nah kalau udah ya ini tinggal didorong aja seperti ini, lalu tinggal dimasukin. Di sini ada pinnya ya, ada pinnya, masukin ke lubangnya si boltnya, masukin ke lubang bolt cable clampnya ya, seperti ini sampai ngeklik. Nah setelah itu baru kita potong satu ruas jari aja. Ya kira-kira segini lah cukup. Lalu kita potong satu hentakan. Kita pasang cable capnya. Nah ini alatnya, ada alat buat ngejepitnya nih. Nah untuk spesifik sepeda, nah dia ada alat menjepitnya gini. Tinggal kita tekan aja seperti ini. Selesai deh. Selesai.